Apa kabar sedulur subscriber Dimas Ali Satria? Satu kuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua yang berada dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, marilah kita senantiasa bersyukur ya atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, selalu mendoakan para umat beliau saling menjaga ya ajaran beliau ya, dan tentunya menebar kebaikan untuk sesama, karena manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi bukan manusia paling kaya, bukan manusia paling tinggi jabatannya, bukan manusia paling sakti, bukan. Baiklah sedulur subscriber dimanapun Anda berada, insya Allah kali ini saya tidak live ya, tetapi saya akan menyampaikan sebuah program keilmuan ya, yaitu program ilmu hikmah, ilmu metafisika, ilmu batin, sama saja ya. Jadi ilmu ini hampir sama dengan yang namanya ilmu asma suryani ya. Kenapa hampir sama? Karena sama-sama dimiliki oleh satu orang ya, satu pejuang ya, pejuang yang sangat luar biasa. Dan kalau asma suryani tidak disebutkan nama orangnya ya, namanya asma suryani. Nah, kalau sayanya ini adalah yang akan saya sampaikan adalah ilmu asma Pangeran Diponegoro ya, gitu ya. Jadi ilmu atau asma Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu ilmu andalan yang dulunya dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dalam berjuang membela tanah air untuk kemerdekaan bangsa. Mengenai asma Pangeran Diponegoro ini sedulur ya, asma ini hampir mirip dengan asma suryani. Saya tadi sudah sampaikan, hanya saja beda doanya ya, beda kunci ilmunya beda ya, tetapi intinya sama, tidak boleh ditulis seperti itu. Jadi asma suryani itu yang nanti ada program asma suryani juga, tetapi bukan saya yang menyampaikan, itu kakak saya Prabu Dharma Sakti ya, atau Mas Prabu ya. Kalau saya yang saya keluarkan ini adalah asma Pangeran Diponegoro, dan sama-sama tidak boleh ditulis sedulur ya. Jadi harus dihafal, tetapi sangat mudah sekali sedulur dihafalnya. Hanya satu kalimat kecil lah, kalimat pendek, sangat mudah sekali sedulur. Dan itu boleh mendengarkan audio. Nanti buat sedulur yang nanti kelak itu akan mengambil asma Pangeran Diponegoro, nanti saya kasih audionya, tetapi jangan sekali-kali ditulis ya, karena ini khasiatnya akan beda, tidak baik. Maka harus dihafal. Kalau sudah hafal maka dihilangkan audionya, dihilangkan seperti itu. Jangan sampai didengar oleh orang lain, apalagi didengar oleh ibu hamil, itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh didengar oleh ibu hamil doa atau kunci ilmu dari asma Pangeran Diponegoro ini. Dan untuk masalah fungsi juga, insya Allah intinya ilmu ini untuk segala hajat lah, untuk tergantung niat saja. Niatnya kita untuk apa, maka kita sebutkan. Tetapi ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dari guru-guru saya, bahwa asma Pangeran Diponegoro ini ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk mendatangkan 1000 hajat ya. Jadi
ibarat satu hajat saja itu luar biasa ya, apalagi itu 1000 hajat bisa kita datangkan dengan cara mengamalkan ilmu asma Pangeran Diponegoro ini. Asal dengan catatan gitu ya, kita harus benar-benar yakin, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoanya, mengamalkannya, terus rutin seperti itu. Jadi jangan seperti makan sambal ya, langsung kita makan langsung terasa pedasnya. Tetapi untuk keilmuan batin beda ya. Beda, harus benar-benar kita fokus, yakin dan sabar. Tetapi diamalkan terus secara istiqomah, insya Allah, maka hajat apapun sesuai dengan keinginan kita akan, jika Allah berkenan mengabul, akan dikabul ya. Tetapi tentunya semua berdasarkan atas kuasa Allah lah. Nggak mesti kita minta yang nyeleneh terus dikabul, nggak kan. Minta yang real itu sesuatu yang real lah, seperti dagangan supaya kita maju, supaya jabatan kita naik, supaya dapat kerja, supaya lulus ujian, seperti itu diamalkan dan didoakan seperti itu. Dan memang doa itu dianjurkan oleh syariat Islam, orang itu harus berdoa, orang muslim harus benar-benar selalu berdoa. Ud'uni astajib lakum, barang siapa yang mau berdoa kepada Allah ya, kata Allah ya, maka akan dikabul. Dan itu masalah dikabulnya kapan dan waktunya tidak bisa kita prediksi, seperti itu sedulur. Kemudian fungsi yang kedua sedulur ya adalah untuk mahabbah atau pengasihan, atau dalam bahasa ekstrimnya pelet, seperti itu. Jadi untuk mahabbah, untuk pengasihan umum supaya disukai banyak orang ya, untuk pengasihan supaya orang itu lihat kita seneng, partner seneng, teman seneng, relasi seneng ya. Dan juga bisa untuk pengasihan khusus atau pelet, dalam arti pelet ekstrim maksudnya itu, kalau biasa pelet jangan salah paham dulu dengan yang namanya pelet. Jadi pelet itu ada yang pelet hitam, ada yang pelet putih, itu hanya bahasa kata saja ya, sebenarnya sama intinya, itu untuk memikat lawan jenis lah, seperti itu. Kalau dalam bahasa saya sih memikat lawan jenis seperti itu. Jadi bisa untuk memikat lawan jenis, tentunya kepada siapa? Kepada perempuan kita yang serius mau kita nikahi, yang sudah kenal dengan kita tentunya. Kalau nggak kenal ya nggak bisa. Harus kenal dulu sedulur. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan peribahasanya. Yang jomblo-jomblo ya, silakan nanti bisa untuk diamalkan, dengan catatan minta kepada Allahnya untuk benar-benar menikah, seperti itu sedulur. Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah untuk mengisi kekuatan tangan dan tendangan kaki, seperti itu. Jadi kekuatan tangan atau pukulan atau tangan supaya kuat, seperti untuk main poli seperti itu, supaya cemesnya kuat, atau untuk latihan silat itu hampir pukulannya mantap gitu kan, seperti itu untuk kekuatan tangannya. Jadi apalagi untuk mengangkat-angkat yang berat kita untuk kekuatan tangan seperti itu. Dan untuk kekuatan kaki seperti pemain sepak bola, supaya kita tendangannya seperti Tsubasa gitu ya, wish gitu ya, seperti Ronaldo, seperti Messi, wish kan, langsung akurat, tendangannya mantap kan gitu. Itu diisi dengan syariat ilmu asma Pangeran Diponegoro ini ya. Caranya nanti ada caranya, seperti itu ya sedulur. Sangat pokoknya nanti ada panduannya, jadi jangan risau, jangan bingung, jangan pusing. Ada panduannya, caranya sangat mudah dan gampang, kita tinggal ikuti panduannya, seperti itu sedulur ya. Selanjutnya fungsi yang keempat adalah memagari gawang supaya tidak gampang kebobolan. Jadi kembali lagi buat pemain sepak bola ini ya. Jadi walaupun sampean bukan sedulur nih, bukan pemain sepak bola, tapi punya ilmunya, barangkali jadi panitia atau jadi ikut mendukung tim ini, silakan bisa dibikin ritual ya, untuk supaya timnya jangan kalah, cuman gawangnya nggak banyak kebobolan ya. Jadi kalau ada yang nendang dilalahnya itu bola itu ngalor ngidul ya, nggak masuk ke gawang itu, seperti kenapa? Karena ada energi yang membentengi, seperti itu. Dan itu tentunya ada caranya nanti ya, jadi harus benar-benar dipahami nanti. Bukan berarti terus kita nggak pernah kegolan, tapi untuk mengurangi ya kebobolan ya.
ya syukur-syukur nggak sampai kebobolan, jadi kita selalu menang seperti itu sedulur ya. Selanjutnya untuk fungsi yang kelima ya, untuk menagih hutang. Jadi zaman sekarang kita seringkali kalau menagih hutang diancam atau digalakin sama yang yang punya hutang kepada kita ya. Kata sampai ada meme di medsos itu, yang berhutang itu lebih galak dari yang memberikan hutang, seperti yang nagih hutang ya, lebih yang yang ditagih hutangnya lebih galak daripada yang menagih, padahal itu kewajiban orang bayar hutang itu, tapi kenapa galak sama yang memberi hutang, yang nagih hutang itu. Itulah fenomena di dunia seperti itu manusia ya, nggak ngerasa kita punya hutang harus diwajibkan bayar, padahal utang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar maka akan menjadi sengkolo, akan menjadi kesialan hidup bagi kita, rezeki akan susah, hidup akan menjadi runut ngamprit seperti itu. Jadi hutang harus dibayar seperti itu. Kalau kita nggak ada niat membayar, maka jangan harap akan dapat rezeki yang bagus ya. Jadi walaupun kita belum bisa bayar, tapi kita ada niat untuk membayar ya. Tapi minimal itu kalau kita belum bisa bayar, ngomong yang baik sama yang kita hutangi. Maaf belum bisa bayar, ya insya Allah kan gitu. Tapi jangan galak ya, itu kunci wong ditagih bawa pentung serem wis ya. Ini untuk menagih hutang, jadi kita rituali dari rumah saja. Nanti kita rituali, insya Allah orang yang punya hutang kepada kita akan membayar dengan jalan nggak tahu dari mana ya gitu kan, asal usulnya tahu-tahu bayar aja gitu, seperti itu sedulur ya. Dan itu sudah berjalan ya tentunya ritual kita. Jadi harus kita rituali dulu ya, baru kita nanti akan ada efeknya seperti. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lainnya, hajat-hajat yang lainnya ya, untuk yang umpama untuk membuat media pengobatan, untuk membuat orang kesurupan, tinggal baca kuncinya 3 kali, terus kita niat untuk apa, seperti itu dulu. Jadi sangat praktis, baca kunci ilmunya 3 kali, kemudian kita niat. Nah itu untuk masalah penggunaan yang lainnya ya, jadi yang tidak saya sebutkan dan tidak saya tulis di kitabnya ya, karena kalau ditulis semua ya nanti banyak sekali ya. Jadi hanya beberapa yang sudah berdasarkan pengalaman saja, seperti itu dari guru-guru saya, seperti itu yang saya sampaikan. Dan ilmu ini ada 3 tingkatan sedulur ya, bagi sedulur yang mau ambil. Ada tingkat pribadi, maka hanya untuk bisa diri sendiri saja, tidak bisa menurunkan. Sedangkan tingkat guru, nanti sedulur bisa menurunkan ke orang lain dengan tingkat pribadi. Dan untuk yang tingkat maha guru, sedulur bisa menurunkan ke orang lain dengan tingkat pribadi dan tingkat guru. Demikian sedulur ya. Mudah-mudahan paham, dan bagi yang minat silakan hubungi nomor HP di video ini ya, hubungi saya atau langsung nanti masuk ke WA Yayasan Satria Langit Cirebon, seperti itu sedulur. Baik, begitu saja kurang lebihnya tentang Asma Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan sedulur berjodoh dan ada rezeki, dan jika benar-benar siap belajar, sudah mau siap, silakan hubungi saya. Jika belum siap, masih ragu, jangan sekali-kali menghubungi Yayasan Satria Langit Cirebon atau menghubungi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.